Suara saya kedengeran nggak ya? Dengar mas. Oke. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya gantiin Wisang ya. Kemarin gantiin Bu Suning, sekarang gantiin Wisang. Udah 3 kali berturut-turut ketemu saya lagi. Em, ini teman-teman baru yang masuk baru 17 orang. Jadi nanti kita tunggu bentar ya. Tunggu mungkin sampai 30 atau 40 orang baru kita lanjut lagi. Sebelumnya sambil nunggu mungkin teman-teman di sini masih ada masalah ini nggak sama di tes? Tahu kemarin udah bisa yang itu. Yang kemarin masalah sekarang udah bisa apa gimana? Bentar. Cek cek masih kecil nggak suara saya? Udah mas, udah keras. Oke. Nah, ini di sini lah nggak teman-teman yang kemarin masalah sama di tes udah bisa atau masih masalah ya? Atau di sini udah ngerjain semua, udah bisa semua? Atau belum sama sekali semua? Belum pada masuk malah kayaknya. Ini Mas bilang tanya udah. Oh ya udah berarti emang gitu ya berarti masalah pendetakannya. Ya udah kita tunggu dikit lagi ya udah 22 orang mungkin nanti sampai 40 orang baru kita mulai lagi. Ini Mas Gilang nanya cara nentuin kita mau jadi apa di dunia IT. Kalau saya sendiri cuman ini sih kemarin masuk belajar Python, belajar data science karena mikirnya ini yang ngodingnya paling dikit.
terus yang menarik aja gitu. Ya masih apa? Beda-beda sih tiap orang. Cari aja yang tertarik di mana gitu. Kalau saya sendiri di kampus, kebanyakan teman-teman masuknya web ke web atau Android gitu. Udah banyak banget orang di sana, makanya nyari yang beda gitu. Saya data science kayak masih baru itu di Indonesia, belum banyak orang yang masuk situ. Terus katanya juga gajinya lebih gede. Jadi makanya saya milihnya belajarnya ke sana. Beda-beda ya tiap orang. Kalau saya sih gitu. Sekarang 32 orang dan 7 lewat 6. Em, Belajar statistik. em, di kampus sih belajar statistiknya dikit sih. Ya, saya kan jurusannya IT juga. Cuman belajar 1 semester. Nggak mesti sih. Nanti kan sebenarnya kita cuman perlu tahu konsep-konsep statistiknya. Buat ngodingnya kan udah ada kayak modul-modulnya gitu di Python. Jadi nggak perlu ngoding dari awal, tinggal masukin apa panggil-panggil modul doang. Yang penting kita tahu konsep statistiknya aja sih. Nah, kalau di AI ya ngoding bikin AI-nya ya banyak pakai Python juga sih. Misalnya kalau ya machine learning juga pakai Python, ada modul namanya scikit-learn buat machine learning yang standar gitu. Atau yang AI yang lebih apa? Lebih rumit gitu, lebih advance pakai TensorFlow itu yang dibikin Google. Macam-macam sih bisa, kebanyakan ya itu emang pakai Python ngodingnya. Buat computer vision juga bisa kayaknya pakai apa ya namanya kemarin? OpenCV kalau nggak salah modulnya. Buat face recognition atau pokoknya yang berhubungan dengan computer vision gitu. Udah 35 orang ya. Yaudah kita mulai aja ya. Ya, cuma kemarin saya lupa ya ini, teman-teman tolong ini dong nyalain kamera bentar. Sebentar aja kok, 30 detik. Wah, laki-laki semua. Untuk materi kali ini kita masuk bab apa ya namanya ini? Python Essential 2 modul 1. Itu tentang package, apa modul package sama nanti nyinggung pip sedikit ya. eh oke, sebentar. 38 orang. Ya oke teman-teman, boleh dimatiin kameranya. Saya coba share screen dulu. Ini ya materinya, modul Python Essential 2 modul 1. Mungkin ada teman-teman yang udah baca modulnya apa notebooknya ini, atau bahkan udah ada yang namatin data card-nya juga. Sekarang kita lebih ke merangkum data card-nya gitu aja ya. Jadi modul, karena codingan kita ini, codingan itu pasti cenderung apa istilahnya berkembang ya. Perkembangan codingan itu sendiri nanti juga makin berkembang, makin gede, buat maintenance-nya bakal makin rumit. Dan kalau codingan itu sederhana, nanti dia akan bakal lebih mudah di maintenance itu. Jadi makanya kita perlu buat modul-modul ini buat ngebagi-bagi codingan itu menjadi lebih simpel gitu. Misalnya contoh codingan apa project yang bisa dibagi dua itu ada, misalnya projectnya dibagi dua menjadi ini kayak ada user interface-nya, terus ada logiknya atau backend-nya gitu. Tiap-tiap bagian ini kemungkinan besar bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi dan mungkin lebih kecil lagi. Proses ini biasa disebut decomposition. Ini bagaimana caranya menggunakan modul
Ini kira-kira ilustrasi ada user sama supplier gitu ya. User ini misalnya kita yang pakai modulnya, yang tinggal import-import modul doang. Terus ini supplier itu orang yang bikin modulnya gitu. Terus sebuah modul dapat diidentifikasi dari name. Tiap modul terdiri dari entitas, labelnya buku yang terdiri dari bab-bab. Dan entitas ini bisa berupa fungsi, variabel, konstan, kelas, objek, dan objek. Jadi macam-macam ya isinya modul itu. Ini cara mengimport modul pakai keyword import ini ya. Keyword import spasi terus nama modul yang bakal kita import. Contohnya ini, kita mengimport modul namanya mas, modul matematika gitu lah istilahnya. Kita jalankan sudah ke import gitu. Terus ini ada modul, kita mengimport dua modul gitu ya. Mengimport mas sama sis. Jadi bisa modul pertama, koma modul kedua, bisa gitu aja. Bisa juga sebenarnya teman-teman import mat terus enter terus di bawahnya import sys gitu bisa juga. Tapi kan kalau gini lebih cepat gitu. Terus sedikit ini menyinggung namanya namespace ya. Namespace itu adalah space atau ruang tidak secara harfiah di mana names berada dalam dan tidak saling bermasalah dengan names dari modul lain. Maksudnya mungkin kayak gini ya, ada Johnson, Smith, dan Curie ini anggap aja dia modul gitu ya, tiga modul berbeda, terus di dalamnya ada entitas-entitasnya masing-masing gitu. Itu nggak ngeganggu ke entitas lain, entitasnya Johnson nggak ngeganggu ke entitasnya Smith. Walaupun nanti ada entitas yang namanya sama gitu. Bisa aja ada yang namanya di sini Carl, terus ada juga yang namanya Carl. Contohnya seperti ini ya. Ini kita mengimport tiga buah modul, ada NumPy, Math, sama SciPy. Ini sintaksnya gini ya, jangan lupa ya teman-teman, import spasi nama modulnya, simple gitu aja. Terus buat manggil entitasnya gini, nama modulnya yang kita import tadi ini math dot, terus entitasnya apa gitu yang mau kita panggil. Karena kebetulan pi ini bentuknya variabel, nilai pi gitu ya, teman-teman pasti udah tahu 3,14 sekian sekian itu. Jadi cuman gini, math titik nama variabelnya. Kalau nanti yang kita panggil itu fungsi, bedanya cuma pakai ini aja, pakai buka kurung tutup kurung di belakangnya. Berarti itu dia fungsi gitu. Tapi karena dia variabel, jadi kita nggak pakai itu, cuman gini apa? Tinggal namanya aja. Kalau ini di run, kan tiga-tiganya bisa punya nilai pi masing-masing gitu. Nggak nilai pi-nya di mas nggak mengganggu nilai pi-nya numpy, nilai dan lain sebagainya gitu. Jadi ini nilai pi-nya sama ya, pasti sama ya, karena dia konstanta gitu. Selanjutnya ini kita em, mengimpor apa ya, entitas spesifik dari modul itu ya. Jadi keywordnya seperti ini ya, sintaksnya from, terus nama modulnya apa, terus import, terus nama entitas yang mau kita import apa aja. Di sini dari modul mas kita mau mengimpor dua ini doang, dua entitasnya doang, py sama e. Jadi keywordnya seperti itu. Kalau kita import gini, kita berarti nggak import emas semua modul emas ini, cuman benar-benar cuma dua dua entitas ini aja yang kita import. Jadi bisa di memanggilnya kayak gini, langsung aja py sama e karena dua itu langsung kita import gitu. Nggak kayak tadi kan harus mat.py gitu. Karena kita importnya cuman langsung modulnya gitu. Kalau sekarang kita importnya langsung entitasnya itu, jadi manggilnya biasa, nggak perlu mat.py gitu, langsung py. Nah, ini instruksi ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu from, terus nama modul yang diimport, spasi import, spasi nama entitas yang mau diimport. Nah, terus kita di sini menyinggung override sedikit. Jadi misalnya di sini kita mengimport dari modul mass ini kita mengimport fungsi sin sama variabel pi gitu ya. Jadi di sini waktu setelah kita import kita run ini ya, print sin dari pi per 2 itu kan nanti hasilnya ini ya 1,0. Nah tapi setelah itu kita override si nilai pi ini, kita ganti, kita apa namanya, kita bikin variabel pi sendiri.
Jadi nilai pi yang sebelumnya kita impor ini udah berubah nilainya jadi ini. Karena namanya sama-sama pi ya, jadi nilainya tertimpa gitu. Sekarang nilainya cuma 3,14, cuma dua angka belakang koma gini. Terus kita juga bikin fungsi baru, fungsi sin x ini. Fungsi ini bakal nge-override si sin yang kita import tadi juga. Nah, setelah kita bikin pi sama sin baru, waktu kita print lagi ini, kita print lagi, hasilnya berbeda. Sekarang hasilnya 0,999 ini. Jadi itu override itu bisa dilakukan juga untuk mengganti apa namanya entitas dari modul yang kita import. Ini satu lagi cara buat import modul itu from terus nama modulnya import spasi import terus bintang. Bintang ini artinya kita mengimport semua elemen modul itu ya, semua entitas modul itu. Bedanya kan kalau ini tadi kita sebutin apa aja yang mau kita import ya. Sedangkan kalau di sini kita nyebutin semuanya. Tapi ini itu bahaya karena kita kan nggak tahu apa aja yang kita import gitu. Apa aja yang kita import dari modul ini, isinya apa aja kan kita nggak tahu. Bahayanya itu nanti bisa jadi ke override kayak ini kan. Kita bikin variabel apa itu ternyata namanya sama kayak yang ada kita import ini. Jadi bahayanya kalau pakai bintang ini di situ bahaya kena override gitu. Terus ada aliasing. Untuk nama file yang akan diimporkan dapat dilakukan proses aliasing. Aliasing menyebabkan modul diidentifikasi dengan nama yang berbeda dari aslinya. Nah, ini sintaksnya import nama modul yang akan diimport, spasi s, terus aliasnya apa. Kata kuncinya ada di s ini ya. Contohnya di sini kita mengimpor modul math sebagai m gitu, import math sm. Jadi sekarang math itu manggilnya nggak math lagi sebagai m ini untuk manggil pi gitu ya. Sekarang manggilnya m.py gitu, bukan math.py lagi. Ini biasanya untuk apa namanya? Nama-nama modul yang panjang atau kita ngimportnya from math import terus macam-macam panjang-panjang itu kan lebih enak di S aja gitu di apa dikasih nama baru biar manggilnya nanti gampang. Terus bisa juga seperti ini ya buat yang kita ngimport lebih dari satu entitas gitu ya format import pi s ini pi-nya diganti jadi pi besar terus ini diganti jadi pakai e gini sign ini itu bisa juga. Terus kita masuk ke working with standard modules. Em, di sini kita mulai dari apa namanya contoh-contoh model-model standar yang sering dipakai gitu ya. Ini salah satu contohnya model math ini. Eh, fungsi ini ya fungsi dir itu kita gunakan untuk melihat apa aja entitas yang ada di dalam fungsi ini. Contohnya ya gini ya. Kita import math terus kita lihat isinya apa aja. Isinya ada macam-macam ini ya. Ada ini kayak eh apa ya nama-nama ini nggak bisa dirubah sih nggak perlu kita tahu juga isinya apa terus ada fungsi-fungsinya ini ada akos asin semacam-macam ya kos pokoknya ini banyak banyak banget isinya makanya tadi bahayanya pakai impor semua elemen itu ya di sini kita nggak tahu isinya apa aja gitu. Eh, ya kira-kira ini tadi yang import mas ini isi-isinya gitu modul mas ya berikut ini beberapa fungsi yang ada di dalam modul mas. Ada fungsi trigonometri. Ini teman-teman mungkin masih ingat dulu belajarnya trigonometri ada sin, cos, tan, ada asin, ada akos, ada atan. Hmm, X itu berbentuk radian. Oh, berarti inputnya apa? Argumennya X-nya harus berbentuk radian. Fungsi ini mengambil satu argumen dan mereturn perhitungan nilai sudutnya dalam radian. Selain itu, untuk menghitung sudut dengan lebih tepat lagi, kita bisa menggunakan beberapa fungsi. Nah, ini ada tadi variabel atau konstanta pi gitu ya. Ada radians, mengubah nilai x dari degree menjadi radian, ada degree. Terus ini merubah nilai radian menjadi degree. Eh, ini contohnya pakai fungsi mas itu ya.
Ada kita mengimport pi, radian, degree, sin, cos, tan, dan asin. Ya, ada variabel AD, kita mencari radiannya. Radiannya itu eh, nilai radiannya keluarnya seperti ini, menjadi nilai R ini ya berarti ya. Terus ada kita balikin lagi si nilai radian tadi, kita balikin lagi ke nilai derajat, ke nilai degree ini. Jadinya balik ke 90. Ya kira-kira gini ya. Terus ini cuma banding-bandingin nilainya aja gitu. Balik-balikin fungsinya. Ngecek aja. Another group, ada grup lain dari fungsi fungsi matematika yang dibentuk oleh fungsi yang kita gunakan dengan eksponen. Oh, ini ada E itu konstanta ini konstanta Euler gitu ya namanya. Ada ini buat eksponen nilai E pangkat X, ada logaritma, ada ada apa ya? Ini logaritma bisa satu argumen, bisa dua argumen, ada logaritma 10, ada logaritma 2. Ini contohnya lagi. Em, ini nilai eksponen 3 sama dengan E pangkat 3. Oh iya benar ya. Ini kan tadi bilangnya eksponen itu nilai dari E pangkat X. Jadi sama ya, eksponen 3 sama dengan E pangkat 3. Iya, kira-kira gitu. Ini masih fungsinya modul mas lagi ada sekarang apa ini? E eksponen sama logaritma. Oh, ini pembandingannya lagi ya. Mungkin teman-teman yang masih ingat matematika, kebetulan saya sendiri udah lupa emang matematikanya zaman kuliah, zaman SMA, jadi nggak tahu juga ini power E, maksudnya ini power, ini E pangkat satu gitu ya, sama dengan eksponen logaritma E. Oh, itu nilainya sama, terus ini 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali log 2. Eh, ini buat teman-teman yang ragu gitu, fungsi-fungsi itu gimana, apa pengen penjelasan dikit, kalau pakai Jupyter bisa ini ya, di highlight fungsinya terus pencet shift tab, jadi nanti bakal muncul muncul gini kayak ada dokumentasi singkat, itu nanti bisa apa, bisa kita baca-baca dikit tentang fungsinya di sini gitu. Misalnya ini pow gitu ya, pow itu sama dengan x pangkat y gitu, jadi ada dua argumen x sama y. Ini fungsinya gitu ya, nanti di highlight terus pencet shift tab gitu. Built-in function. Oh ya, ini penjelasan pow lagi ternyata. Pow x, y itu nilai x pangkat y. Fungsi ini sudah built-in di Python tanpa perlu mengimport modul lain. Terus ini ada grup apa ini? Oh, apa ini ya? Pembulatan gitu ya. Ada itu pembulatan ke atas ya, ceiling itu jadi atap gitu. Dibuat pembulatan bilangan ke atas. Floor ini pembulatan ke bawah. Terang ini agak aneh, mirip pembulatan ke bawah, tapi nanti agak beda dikit. Nanti kita lihat di contohnya. Ada faktorial, ini nilai dari faktorial gitu ya. Misalnya ini x faktorial itu misalnya 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 gitu. Terus terusnya ini ada hipotenusa. Mencari sisi ketiga dari segitiga siku-siku itu ya. Mencari sisi miring dari segitiga siku-siku. Mungkin ada teman-teman yang ingat Pitagoras dulu kan pakai kayak gini juga ya. Hipotenusa. Mencari hipotenusanya gitu ya. Ini contohnya kita run. Ini floor ini pembulatan ke bawah gitu ya. Misalnya ini kan nilai X 1,4, nilai Y 2,6. Waktu kita floor X, berarti kita bulatan ke bawah si X ini. Nanti hasilnya itu 1. Dari 1,4 menjadi 1. Si Y jadi 2, dari 2,6 menjadi 2 gitu. Tapi kalau bilangan negatif, dia dibulatkan ke bawah. Misalnya si 1,4 ini kan jadi min 1,4. Kalau dibulatkan ke bawah, dia menjadinya min 2. Dan minus 2,6 itu kalau dibulatkan ke bawah di floor ini. Kalau di floor dia jadi minus 3. Terus begitu juga kalau ceiling nih, pembulatan ke atas, kalau bilangannya positif, teman-teman pasti bisa tahu kalau ini negatif,
Misalnya minus 1,4 itu dibulatkan ke atas jadinya minus 1 gitu. Terus ini ada terang ini kayak tadi itu ya, dibulatkan ke bawah cuman agak beda dikit. Kalau misalnya terang X ini ya, X kan 1,4 ya. Kalau di terang dia jadi satu gitu. Kalau yang 2,6 diterang jadi 2. Itu kalau bilangan positif ya biasa ya. Kalau positif dia mirip sama float. Kalau bilangan negatif ini kan minus 1,4. Kalau diterang dia jadinya minus 1 bukan minus 2. Jadi kalau di terang negatif ini dia miripnya sama seal gitu. Nah, ini ada penjelasannya dikit. Nah, tadi kalau terang itu dia pokoknya dibulatkan ke bilangan yang paling dekat sama nol gitu. Kalau dia negatif berarti dia dibulatkan ke atas, kalau dia positif berarti dibulatkan ke bawah. Terus ini fungsi hipotenusa tadi ada dia pakai meminta dua argumen gitu. Misal contohnya ini hipotenusa dari 4 sama 3 itu uh, nilainya 5 ya. Terus hipotenusa dari X sama Y 1,4 dan 2,6 itu nilainya ini 2,9 sekian-sekian. Terus ya ini lanjut ke modul selanjutnya ini ada modul random. Ini adalah salah satu modul lain yang sering digunakan dalam Python gitu ya, di mana modul ini dapat memberikan mekanisme yang menghasilkan pseudo random. Ini kenapa disebut pseudo pseudo gitu ya? Karena nilai yang diberikan hanya terlihat acak, terlihat gitu ya. Tetapi sebetulnya nilai-nilai ini dihasilkan dengan beberapa perhitungan dan algoritma tertentu. Jadi maksudnya nggak benar-benar acak, nggak benar-benar random gitu. Tetap ada algoritmanya buat dapetin nilai random itu. Ini contohnya ya, fungsi from random, import random. Jadi kita nama modulnya random, nama fungsi yang kita kita import namanya juga random. Jadi di sini kita em, ngeprint 5 buah nilai random ya. Kalau random ini sendiri, ini kita lihat ya. Ini dia apa ngeprint X di interval 0 sampai 1 gitu. Ya makanya dia cuman ini 0,0 semua. Jadi dia cuma ngimport apa? Ngeprint bilangan antara 0 sampai 1 gitu. Nah, terus ini set ini buat yang tadi maksudnya pseudo random tadi itu ya. Jadi terdapat fungsi set yang digunakan untuk mengatur nilai yang dihasilkan dari model random. Set sendiri ada dua varian, set yang tanpa argumen dan set yang ada argumennya. Contohnya ini ya, kita import, kita setnya juga harus diimport ya. Berarti di sini kita importnya from random, import random, set. Nah, sebelum kita panggil randomnya, kita deklarasiin dulu setnya. Ini bisa angkanya bebas ya, ini bisa 0, bisa apa aja gitu, 90, bebas ya pokoknya di dalam sini. Terus waktu kita run ini randomnya, dia bakal sama terus gitu. Ini kan udah saya run sekali, keluarnya ini ya 0,2, 0,09, 0,6. Terus waktu saya run lagi, dia bakal itu terus karena seatnya kita deklarasiin dulu gitu. Waktu teman-teman coba mungkin di laptop teman-teman, di komputer teman-teman juga misalnya coba seat sama kayak saya di sini ya 90, kemungkinan besar juga bakal keluar angka yang sama kayak gini. Kecuali mungkin modulnya kita udah beda versi atau Python kita beda versi gitu. Jadi dia kayak gitu. Terus tadi kalau seatnya nggak ada argumen, dia beda lagi. Kalau nggak ada argumen tuh kayak ini. Sebentar. Ini non or no argumen gitu. Jadi setnya itu dari waktu sekarang atau dari sistem operasinya yang nentuin gitu. Kalau setnya kosong ini kan dia ini ganti-ganti terus tuh hasilnya. Tapi nggak bener-bener random juga. Dia setnya itu bisa dari waktu sekarang, mungkin dari detiknya waktu sekarang atau menit atau apa. Atau bisa juga ngambil dari pengaturan OS-nya kita gitu. Jadi maksudnya sudah random itu gitu, nggak benar-benar random. Terus random dengan batasan. Ini kalau kita ingin mendapatkan hasil berupa bilangan bulat dari random, kita bisa menggunakan fungsi di bawah ini. Ada run range itu random dengan range ya mungkin maksudnya.
run range dengan satu satu argumen, berarti argumen itu nilainya adalah batas akhirnya gitu ya. Terus ada run range dengan dua argumen, di argumen pertama awalnya, argumen kedua batas batas akhirnya. Ada run range dengan tiga argumen, batas awal, batas akhir sama stepnya. Stepnya itu skip skip gitu ya. Misalnya ada stepnya dua, berarti di skip dari satu, terus duanya di skip, terus tiga, terus empat di skip, terus lima gitu. Terus ada run in, random integer gitu. Pakainya left right. Bedanya left right ini dia batas atasnya masuk gitu ya. Mungkin kita coba di sini aja di demoin. Ini run range 200 berarti dia ngeprint satu buah bilangan random antara 0 sampai 200 itu. Di sini ya, 0 sampai 199 karena 200-nya nggak masuk. Ini batas atas ya. 200 ini batas atas jadi dia nggak masuk. Terus ini run range 50,100 berarti dia antara 50 sampai 99 gitu. Ngeprint satu bilangan antara 50 sampai 99. Terus ini run range 50 sampai 199 dengan stepnya 7 gitu. Jadi nilainya ini 50 sampai kecil 200 atau 199 ya. Terus nilai didapat dari 50 ditambah angka kelipatan dari 7. Terus ini yang run in 0,10. Uh, disamain aja deh 5,10 gitu. Kalau ini 10-nya ini masuk gitu. Kalau pakai run in 10-nya ini masuk. Jadi ini dari 5 sampai 10 ini batas atasnya ini masuk kalau pakai run in. Jadi bisa kita nah itu. Jadi dia 10-nya ini masuk, batas atasnya ini masuk. Bedanya run in sama run range ini gitu. Kelemahan dari fungsi-fungsi di atas adalah ketika kita melakukan random beberapa kali, hasil yang didapat tidak unik. Ya maksudnya gitu ya, hasilnya bisa sama gitu. Kita apa namanya? Kita run gitu bisa nanti hasilnya sama gitu. Run pertama, run kedua, run ketiga itu hasilnya bisa sama. Antara run satu nanti mungkin dengan run 5 hasilnya bisa sama. Maksudnya gitu. Hmm, contohnya itu mungkin ya gini ya contohnya. Ini kan waktu run pertama hasilnya 6. Nanti yang kelima hasilnya 6 lagi. Yang ketujuh ini hasilnya 6 lagi gitu. Untuk mendapatkan nilai yang unik di setiap run, dapat digunakan salah satu dari kedua fungsi ini. Ada choice sama sample. Kalau choice ini dia cuma ngeprint satu bilangan aja. Kalau choice bisa kita tentuin berapa bilangan gitu. Ini contohnya ya. Kalau nggak harus bilangan sih ya tergantung ini inputnya apa. Ini kita from random import choice dan sample, choice, sample gitu. Terus kita punya list ya, list namanya siswa, isinya ada Ani, Budi, Cakra, Desi, Edo. Kita pakai choice ya, ini misalnya pertama ada print choice siswa. Nah dia ngambil salah satu dari 5 ini. eh ya, salah satu dari 5 ini. Terus di run pertama dia ngambilnya Desi gitu. Di run lagi beda lagi gitu. Sekarang ngambilnya Budi. Terus selanjutnya sampel. Kita argumennya buat sampel itu ada argumen pertama itu ini sequence atau apa namanya? Bisa list, bisa tuple, bisa mungkin bisa dictionary juga. Kalau di sini bentuknya list ya. Ini sampel siswa koma dua. Dua ini elemen yang kita pilih yang kita maunya berapa gitu. Di sini hasilnya ini Edo sama Budi dipilih dua orang gitu. Terus ini sampel siswa 5 langsung dipilih ke lima-limanya gitu. Terus ya dia waktu kita pilih 5 ini kan beda semua ya karena emang unik gitu. Kalau dia udah dipilih berarti udah nggak bisa kepilih lagi. Maksudnya gitu. Terus ini choice list, ini sama aja ya. Dari 10 ini dia ngambil satu, dari 10 dia ngambil 5, dari 10 dia ngambil satu juga. Oh ya, bedanya kalau ini kan choice outputnya bentuknya integer gini ya. Bukan integer, maksudnya di output ininya, isi listnya itu apa. Kalau sampel, ini kan sampel ST1, walaupun kita minta cuman ngambil satu elemen, dia nanti outputnya tetap dalam bentuk list gini, dalam bentuk sequence gitu. Jadi sequence-nya apa? Ini kan list, karena list, dan nanti bentuknya outputnya juga list.
Nah, terus modul selanjutnya ada modul platform. Ini terkadang kita butuh beberapa informasi yang tidak ada hubungannya dengan Python, misalkan OS yang digunakan atau hardware yang tertancap. Bisa dibayangkan lingkungan environment kita membuat program seperti suatu piramid. Nah, kira-kira gini ada kita ngoding gitu ya, ngoding pakai Python. Jadi di atas Python itu ada codingan kita, tapi di bawah Python itu masih ada OS dan uh, di bawah OS itu masih ada hardware. Ini modulnya platform, manggilnya gini ya, ada nanti argumennya ada dua, alias sama ters. Eh, kita langsung demokan aja. Nah, ini misalnya ada ini ya, from platform import platform. Ini bentuk pemanggilan pertama tanpa argumen gitu. Coba kita lihat bedanya apa. Nah, ini ya, bentuknya kayak gini. Ini defaultnya ya. Kalau default tanpa argumen dia bakal kayak gini. Alias sama tersnya nilainya sama-sama nol. Em, Fungsinya itu mereturn sebuah string yang mengidentifikasi platform with as much useful information as possible. Dengan apa namanya, paling banyak, pokoknya detail lah gitu platformnya. Makanya ini kan Windows, platform saya ini Windows 10, terus apa ini kan kita, saya nggak tahu juga ini belakangnya apa gitu, versi-versi apa gitu. Terus ini, kenapa dia cuma ngeprint Windows 10 doang itu karena ini, em, si tarsnya ini kita ini ya, nilainya satu. Kalau tars itu nilainya satu, di sini, jika ters itu nilainya satu, fungsinya hanya mereturn, uh, apa namanya, informasinya itu minimal gitu. Jadi biar gampang dibaca, benar-benar cuman informasi intinya aja yang diimport gitu. Makanya ini cuma Windows 10 gitu aja, nggak ada versi-versi belakangnya gitu. Sebentar ini Mas Andika kelewat katanya bedanya import sama from apa. From itu ini ya, misalnya keyword ini ya, from platform import, platform ini kita balik ke atas sebentar saja deh. Kayaknya baru banyak yang baru join juga. Ini ya, jadi caranya, apa, ngimport modul itu ada beberapa ya. Pertama itu ya gampang, simpelnya kita ngimport langsung modulnya itu. Jadi kayak ini import numpy, import mass, import scipy. Jadi kita langsung import modulnya gitu. Nanti kalau kita importnya kayak gini, manggil elemen modulnya gini. Jadi kalau kita import mass kayak gini ya. Jadi nanti kalau manggil elemennya gini, math dot terus elemennya apa. Ini misalnya kita manggil py berarti math dot py gitu. Itu kalau kita import kayak gini. Terus ada juga cara lain import pakai from ini, from math import, terus yang mau kita import apa aja. Ini itu artinya kita benar-benar ngimport elemen tertentu dari modul itu. Jadi kita nggak ngimport semua modulnya, nggak ngimport modul itu. Kita cuma ngimport elemennya aja gitu. Dan sintaksnya kayak gini, pakai from itu. From, terus nama modulnya, terus import, terus elemen apa yang mau kita import. Kalau gini kita kita ngerannya, kita ngimportnya, jadi manggilnya cuma langsung nama-nama elemen yang kita import tadi, langsung py gini kan. Nah, py ini. Beda kan kayak tadi math.py gitu. Ini bedanya kak, bedanya di situ. Terus tadi ada lagi yang pakai ini ya, from math, import terus bintang. Jadi artinya kita mengimport semua elemen dari modul tersebut. Kayak ini kan kita cuma import dua ini aja. Kalau pakai bintang semuanya gitu. Gitu Mas Andika. Nanti bisa baca-baca lagi aja ya. Tadi kita sampai platform ini ya. Terus ada lagi, dari model platform itu kita bisa dapat fungsi namanya machine. Nah ini terus terang saya sendiri nggak tahu kenapa dia, eh, apa namanya, mesinnya saya disebutnya AMD 64 di sini. Sebenarnya karena saya sendiri pakainya Intel, tapi kok AMD gitu. Di sini keterangannya cuma ini ya, return to the machine type gitu. Cuman gitu aja.
Nggak tahu mesin di sini nge-refer ke apa. Terus ada lagi ini prosesor, itu kita bisa tahu prosesornya kita juga. Misalnya kalau saya di sini prosesornya Intel 64, terus ini ke belakangnya apa juga saya kurang tahu juga ini spesifik banget sih infonya. Terus ada lagi ini buat tahu Python kita ya, apa namanya? Versi Pythonnya ada ini from platform import Python version, Python implementation, sama Python version tuple. Untuk Python version itu fungsi ya, jadi dia langsung aja nge-print ini versi Python kita. Kalau kebetulan saya sendiri sekarang makanya 3.7.3 emang agak ketinggalan ya. Kalau nggak salah udah 3.9 yang baru. Tapi kayaknya nggak apa-apa, asal 3.4 ke atas itu eh, nggak terlalu banyak beda sih, nggak ada masalah gitu, sama aja. Terus ini Python implementation, seperti yang kita bahas di bab satu kemarin nih, yang kita pakai Python yang umum itu yang si Python ini, yang dipakai Python Institute itu Python apa ya gitu kemarin, Python Foundation. Ya, pokoknya yang dipakai masyarakat umum lah, itu yang si Python ini. Terus ini Python version tuple sama aja kayak Python version tadi, cuman dia eh, apa outputnya dalam bentuk tuple gini dipisah-pisah. Tadi ada pertanyaan lagi. Kalau langsung mendefinisikan from XXX import YZ gitu, metode lain dari modul dipanggil XXX bisa dipanggil atau enggak mas selain metode YZ? Enggak bisa ya. Nah itu dia kalau from from nama modul import elemennya itu emang cuman yang di belakang import itu doang yang bisa kita panggil. Benar-benar cuman elemen itu aja. Kalau mau semuanya pakai bintang tadi atau enggak import import nama modulnya biasa aja import mas gitu. Nanti manggilnya pakai mas dot apa gitu. Mas tadi cara melihat informasi keterangan fungsi di Jupyter gimana? Tadi misalnya pakai ini ya, kita highlight fungsinya gitu. Harus di run dulu ya. Setelah di run terus bisa di highlight fungsinya, terus dipencet shift sama tab gitu. Nanti keluar ini. Terus bisa dipencet yang ini tanda plus buat keterangannya agak lebih panjang gitu. Kebetulan ini yang kita pakai cuma modul-modul apa? Modul-modul dengan fungsi-fungsi simple gitu. Jadi ini cuma pendek juga ini. Nanti teman-teman kalau pakai modul-modul yang lebih rumit, ini juga isinya berguna banget sih menurut saya. Saya bisa tahu ini argumen-argumennya apa aja gitu, inputnya apa-apa aja. Ini pakai shift tab ya, di highlight terus pencet shift sama tab. Oh iya, itu ini masuk modul and package. Ini bentuknya kira-kira kalau di Python hierarkinya gini ya. Fungsi itu kita bisa masukin ke dalam modul gitu ya. Terus modul itu bisa lagi kita masukin ke dalam package. Jadi package ini isinya banyak modul, modul ini isinya banyak fungsi. Oh ya, kayak gini penjelasannya ya. Hmm, modul itu seperti tempat kumpulan function, di mana kita bisa menaruh sebanyak apapun fungsi dalam satu modul dan membagikannya ke semua orang. Tentu saja lebih baik untuk tidak mencampur fungsi yang penggunaannya berbeda pada satu modul yang sama. Membuat beberapa modul dapat agak sulit. Cepat atau lambat diperlukan kumpulan modul yang berfungsi untuk mengelompokkan modul-modul tadi. Ini uh, package itu kumpulan dari modul-modul gitu ya. Uh, Package sendiri seperti folder atau directory itu nanti fungsinya. Ini membuat modul. uh, ini kita apa ya? Saya contohin aja ya paling coba ya. Karena ini kan kita mainnya pakai file, ya. Berarti saya apa demonya pakai ini aja ya, pakai Jupyter Lab. Sebentar. Ini teman-teman bisa sambil lihat apa namanya file notebooknya juga ya. Mungkin kita sambil sama-sama ngerjain gitu, sambil apa sama-sama praktekin. Ini kan untuk membuat modul.
Di sini coba kita bikin ini dulu aja deh, folder baru gitu. Modul. Di dalam sini kita bikin hmm, modul namanya aritmatika. Aritmatika lain. Terus nanti isinya ada beberapa fungsi gitu ya. Terus di save. Nanti si kita bikin juga file file mainnya gitu ya buat manggil si modul tadi. Notebook aja biar gampang. Kasih main namanya main gitu aja. Nah, kan si aritmatika ini bentuknya sama aja ya sama codingan biasa. Emang di Python itu modulnya sama aja dengan codingan biasa, nggak ada bedanya bentuk bentuk apa? Bentuk scriptnya, bentuk codingannya sama aja. Yang ngebedain nanti setelah kita inisiasi, dan inisiasinya itu caranya cuma tinggal import doang gitu. Misalnya kan ini aritmatika, namanya aritmatika.py gitu. Oh ya, dan modul itu harus .py ya. Ini kan kalau teman-teman yang pakai apa? Pakai Jupyter mau bikin modul, namanya harus .py ya. Jangan sampai ini .ipynb ini. Ini misalnya kita ini ya di kita import uh, ya import aritmatika. Nah itu dia bisa ke import itu ya. Kita panggil fungsi-fungsinya. Nah, ini kan cara manggilnya kan tadi gini ya, kita udah import aritmatika gitu, nama modul yang kita bikin barusan. Terus ini manggilnya A sama dengan aritmatika dot tambah. Nah, ini kan dalam aritmatika kita punya ini 4 buah fungsi. Ada fungsi tambah, fungsi kurang, fungsi kali, sama fungsi bagi. Nah, di sini kita tinggal manggilnya kayak gitu. A sama dengan aritmatika dot tambah, B sama dengan aritmatika dot kurang, C ini aritmatika dot kali, D aritmatika dot bagi gitu. Semuanya eh, perlu 2 argumen gitu ya. Jadi bisa kita run sudah keluar outputnya. Nah, di sini nggak kelihatan ya kebetulan. Tapi kalau kita lihat di apa di sini di foldernya bakal kelihatan kita setelah kita import dia sebagai modul dia bakal bakal keluar ini folder namanya PyCache ini. Itu artinya kita udah bikin modul gitu. Si ini kan tadi modulnya arithmetica.py. Terus ini apa file main kita. Setelah kita import pertama kali yang ini tadi, ini import si file ini, si folder ini bakal muncul. Isinya itu ini arithmetica.cpython strip 37 pyc. Ini artinya ini ya, nama modulnya ini arithmetica.cpython. CPython ini tadi implementasi Python kita ya. Terus 37 ini versi Python-nya. Kebetulan karena saya pakai 3.7, jadi ini 37. Gitu. Kalau impornya sukses, bakal muncul folder ini. Terus from ketika ya kira-kira gitu. Terus ada lagi yang agak ini ya, mungkin ada teman-teman yang udah baca di NetAkad, mungkin yang agak ragu ini ada namanya, sebentar saya close dulu aja. Nanti deh. Ada namanya, mungkin yang masih ragu sama ini ya, codingan ini if name sama dengan main gitu. Jadi saya jelasin dikit. Em, si sebentar. Ya, codingan Python itu script itu dia ada namanya ini ya, file name ini ya, underscore underscore name underscore underscore underscore. Setiap ini ya, setiap script bisa dia ini apa namanya?
dia modul atau script biasa gitu. Nah, kalau dia kita run langsung kayak gini, kita run di filenya ini, itu name ini nilainya pasti main gitu. Ini kan karena filenya .py, jadi saya ngerunnya di konsol, harus di konsol gini ya. Nah, kita run ini ya, namanya tadi modul satu ya, ini modul satu. Ini kita pakai perintah ini ya. Terus saya run. Oh, sebentar, ini ya, belum. Kok beda? Sebentar, sebentar. Oh, belum ke save kayak tadi. Oops. Nah, itu. Ini kan perintahnya print ini adalah terus print variabel nama ini ya. Karena kita ngeran langsung si file ini, kita run langsung dia sendiri gitu. Ini namanya itu main ini. Eh, Terus karena kita mau bikin ini sebagai modul gitu ya. Waktu kita import file itu sebagai modul kan dia ini ya, di run gitu. Secara implisit dia di run. Misalnya waktu ini kita ngimport math tadi itu sebenarnya dia di run itu file math itu di run sama Python. Jadi nanti kegunaannya ini, kegunaannya if name main ini itu kayak gini ya, misalnya kita punya file main ya di sini, terus kita import modul satu. Nah, kita ngimport si file ini ya. Di dalam file ini ada ini, em, perintahnya gini, print ini akan selalu di run. Jadi ini printnya bentuknya di luar gini aja ya. Ini akan selalu di run. Terus ada fungsi main, fungsinya itu isinya ini di run secara langsung. Terus ada ini perintah if name sama dengan main, jalankan fungsi main. Else print di run sebagai modul. Nah, kalau kita run di sini, um, lupa di save lagi. Nah, ini yang di run itu jadinya beda lagi. eh ini perintah yang di atas ini dia selalu di run ya. Kayak saya bilang tadi, waktu kita ngimport modul ini, dia bakal di run. Semua ini bakal di run. Mulai dari atas, print ini akan selalu di run. Si bagian ini bakal selalu di run ya. Terus ada fungsi main. Fungsi main ini dia cuma di run kalau name-nya ini sama dengan main. Tadi kondisinya supaya name ini sama dengan main, dia harus di run secara langsung gitu ya. Dan karena dia ini nggak di run secara langsung, dia di runnya sebagai import ini ya. Dia pindah ke else ini, uh, di run sebagai modul. Makanya yang ke yang ke, ke print ini gitu. Terus ini yang sekarang itu yang namanya main itu si ini si file ini main.ipynb ini. Sekarang yang namanya main itu si file ini. Jadi main itu adalah file yang kita run, istilahnya gitu ya. Karena si ini kita import, dia bukan main lagi karena dia kita run sebagai import. Coba misalnya kita print name-nya ya, print name-nya sebagai import gitu. Terus ini di restart. Itu kita import si modul ini, name-nya akan jadi em, ini. Sebentar, saya lupa nge-save terus. Ini di run sebagai modul. Ini adalah terus ya name-nya di sini ya. Ini adalah modul satu. Dia name-nya sekarang jadi modul satu ini, bukan bukan main lagi. Eh, Kalau dia diimport ya, di run sebagai import, name-nya itu sekarang bentuknya, name-nya itu sekarang nilainya ini nama filenya. Ini kan nama filenya modul satu. Nah, sekarang name-nya itu bukan bukan ini bukan main lagi kalau dia sebagai import. Fungsinya itu nanti kalau misalnya teman-teman bikin bikin di dunia nyatanya gitu ya.
teman-teman ngoding kan kayak gini, bikin script panjang-panjang itu banyak banyak fungsinya gitu. Terus nanti setelah itu teman-teman pengen pakai fungsi itu di codingan lain. Tapi di codingan waktu teman-teman import gitu ya, di codingan lain ini kan teman-teman mau import dari fungsi ini dari codingan ini modul inilah istilahnya. Nanti kan dia di run semua tuh waktu kita import. Takutnya waktu di codingan lama ini ada ininya, ada bagian yang di run eh, ngeganggu gitu lah. Di run kita cuma perlu ngeran dia di bagian yang lama itu, di codingan lama itu. Jadi kita pakai ini buat ngejaga-jaga itu if name sama dengan main ini. Jadi waktu kita import, yang ke import cuman yang di luar ini aja, si deklarasi-deklarasi fungsi itu aja gitu. Kalau penjelasan saya emang emang ini ya agak nggak jelas ya. Nanti ini aja teman-teman lihat di video YouTube. Tadi saya yang carinya di YouTube gitu ya. Saya share linknya aja deh. Ini perlu juga ya sebenarnya if name sama dengan main ini agak sebenarnya penting gitu ya buat nanti teman-teman ini ngoding. Itu linknya yang di YouTube. Penjelasannya lebih jelas gitu daripada saya. Dan saya emang ngambilnya dari sana juga sih tadi. Bentar sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan ternyata. Mainnya bisa .py main. Bisa kok, ini saya pakainya .ipynb karena enak aja sih ngerannya tinggal langsung apa? Langsung di run per cell gitu aja. Kalau karena saya pakai Jupyter ya. Kalau .py ini di Jupyter dia harus ini buka konsol dulu kayak ini. Di runnya kayak gini satu-satu filenya ini. Pakai perintah ini persen run ini nggak harus ya. Minus i-nya ini dash i-nya ini nggak wajib. Perintahnya pokoknya gini. Jadi di run filenya kayak gini kalau dia .py di Jupyter ya. Karena saya pakai Jupyter ya saya pakainya IPNB aja biar gampang gitu. Kalau VS Code gimana? Nah itu saya kurang tahu sih. Coba-coba aja ya kayak gini. Gimana teman-teman biasanya ngerannya di VS Code. Kan ada konsolnya sendiri juga kalau VS Code ya. Kayaknya juga kalau notebooknya di VS Code juga sama sih kayaknya fungsinya. Ini coba-coba aja. Pokoknya yang perlu .py ini cuma modulnya aja. Mainnya nggak apa-apa nggak .py. Modul bisa beda folder. Oh, bisa. Nanti kayaknya di paket kan gunanya kayak gitu nanti. Nanti dijelasin lebih lanjut ya. Tolong contohin kalau subfolder dong untuk modulnya. Subfolder, sebentar, gimana ya? Ada nggak ya di sini yang subfolder ya? Kita lanjut ke paketnya. Ini paket sebenarnya kayak gitu juga ya nanti datangnya. Misalnya kayak gini ya, kita bikin paket gitu ya. Nanti kan pemanggilan cuma kayak ini. Ini nama paketnya, terus dot alpha ini modulnya S ini. Jadi pakai dot dot gini aja. Ini folder folder paling atasnya, terus dot folder di bawahnya. Sampai nanti kita ketemu yang mau kita import itu apa gitu. Hmm, Coba kita langsung ke demoin yang paket sini bentar deh. Di paket ya. Jadi teman-teman bisa lihat di ininya masing-masing ya notebooknya apa materi notebooknya masing-masing. Di sini kita perintahnya buatlah folder dengan nama latihan Python. Jadi kita bikin folder baru. Ya, terus di dalam folder itu buatlah folder dengan nama latihan package. Latihan package. Terus file main sama file init.
tadi buka sih deh. Ini file mainnya. Ini file init ya. Ya. .py. File init ini gunanya buat ngasih tahu kalau ini tuh paket ya. Ini buat inisiasi paketnya gitu. Kalau modul kan tadi inisiasinya tinggal kita import sekali dia udah langsung tahu kalau itu modul ya. Kalau Python ya, dia langsung tahu kalau itu modul. Kalau setelah kita import sekali. Tapi kalau paket dia harus ini kita kasih file init ini buat ngasih tahu dia kalau ini itu modul gitu. Hmm, modul latihan package. Gimana tadi? Salah nggak sih saya ini? Latihan Python di dalamnya latihan paket, terus file main sama file init. Oh ya, terus di dalam latihan package buatlah dua file dengan nama alpha beta. Hmm, satu alpha py gitu ya. Ini beta. Terus diisi ya si alpha betanya ini. Uh, Alfanya diisi ini, di save, betanya save. Terus di file mainnya tadi itu kita bisa import si dari file ini latihan paket ini. Misalnya import. Wah, ini LP-nya gede ya. Latihan paket. Nah, dia bisa di run ya. Sebentar. Jadi ini bisa di run kayak gini karena dia kebetulan ada di folder yang sama gitu ya. Si main sama latihan paketnya ini. Jadi kita manggilnya tinggal langsung gini aja. Dari file main ini kita panggil latihan package dot uh, isinya apa. Di sini kan ada dua modul nih, modul alpha, modul beta. Jadi si latihan package ini kayak package-nya dari alpha beta ini. Ini package-nya, latihan package, terus ini modulnya alpha sama beta. Terus kita import sebagai A dan sebagai B. Nah, si A sama B ini dari si A sama B ini kita bisa panggil fungsinya, fungsi di dalam mereka. Jadi si alpha ini ada fungsinya alpha satu alpha 2 si beta fungsinya beta satu beta 2 gitu. Bisa panggil, bisa keluar outputnya gitu. Untuk lebih detailnya, coba kita lihat ke NetAcad aja ya. Um, Sebentar. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Untuk munculin bagian sebelah kiri gimana ya? Ini saya pakai Jupyter Notebook. Ah, ini ya, saya ini pakainya Jupyter Lab. Kalau mau tampilan ini pakainya Jupyter Lab gitu. Nanti munculinnya buat Jupyter Lab ini gimana ya? Um, Coba ya. Ups. Misalnya ini ya kan tampilannya Jupyter Notebook itu biasanya gini ya. Kalau kita mau jadiin dia lab, ganti aja ini belakangnya jadi lab gitu. URL belakangnya jadi lab. Terus dia sekarang bakal jadi Jupyter Lab. Ntar ini loadingnya lama. Nah gitu. Dia bakal muncul ya tampilan Jupyter Lab tuh kayak gini ada di sampingnya mirip mirip collab lah kalau nggak salah. Collab juga mirip gini.
Jadi ada ini di kirinya ada tampilan folder-foldernya. Kita ke apa foldernya apa aja gitu, file-filenya apa aja. Mungkin teman-teman yang nanti fokusnya ke bikin web gitu ya, yang pakai-pakai platform kayak Flash atau Django gitu, bakal lebih enak pakai ini. Terus ini juga bisa dilihat ke kernel yang lagi jalan gitu. Ini pengaturannya lebih banyak ya kalau pakai Jupyter Lab daripada Jupyter Notebook biasa. Coba saya close dulu yang ini ya. Ini oh jadi folder jadi package name yang di init isinya apa mas tadi? Oh init itu kosong aja ya? Kosong aja nggak apa-apa. Yang penting dia ada aja itunya. Yang penting dia ada file initnya. Isinya nggak perlu ada apa-apa. Ini kan file init saya ini kosong aja ini. Buat lebih detailnya sih coba kita lihat ini aja ya. Di NetAcad ya. Ini kan dia bikin modul ya. Modul namanya apa? Package ya. Package namanya extra. Ah, ada sebentar nih, ada pertanyaan lagi. Kalau error modul latihan package beta hasilnya atribut beta 2. Em, Mungkin ada namanya salah atau gimana ya. Saya tadi kayaknya saya juga ada nyoba-nyoba error kayak gitu. Mungkin di ini aja dulu. Ini Mbak ya, di restart-restart kernelnya gitu. Tadi juga saya kayak gitu, nggak tahu errornya di mana waktu saya utak-atik, tiba-tiba bisa sendiri gitu. Hmm, ini kan urutannya gitu, bikin modulnya dulu, terus baru diimport di mainnya. Coba-coba lagi aja Mbak, di restart kernelnya kayak ini. Ini buat restart ya yang ini tulisannya. Apa? Gambar ini, bulat ini buat restart. Coba-coba lagi aja. Ini buat contohnya di NetAcad ya ada ekstra ini nama paketnya gitu ya. Jadi dia di dalam paket itu harus ada ini file init ini ya, underscore underscore init underscore dot py. Terus hierarkinya kayak gini. Jadi emang paket itu kayak folder aja sebenarnya teman-teman. Bedanya dia ada file initnya ini. Jadi ini yang ngasih tahu Python kalau ini itu package bukan folder biasa gitu. Hmm. Jadi ini hierarkinya ada di dalam ekstra package ekstra itu langsung ada file ini yang bisa kita akses langsung IOTA ini. Terus di dalam ekstra ada lagi sub package gitu ya, subfolder atau sub package. Isinya ada alpha sama beta file ini ya. Tapi di dalam sub package itu ada lagi sub package namanya sigma sama tau. Terus ekstra ini ada lagi sub package-nya ugly gitu. Kira-kira package itu ya gitu sama aja kayak folder gitu, directory gini. Terus ini itu ya buat nambahin apa namanya package kita ke dalam patch. Patch itu teman-teman mungkin udah pernah dibahas sedikit. Itu ini ya, mana tadi? Oh, itu package. Oh, pas itu tempat di mana kita nyimpan modul-modul, tempat di mana Python nyimpan modul-modulnya itu ya. Kayak modul Math atau NumPy atau apa-apa semuanya itu disimpannya di pas ini. Misalnya saya ini coba import, yes. Ini pasnya saya ya. Paling atas ini folder paling pertama ini folder bukan folder sih. Pokoknya direktori tempat kita sekarang ngejalanin programnya gitu. Ngejalanin program yang sekarang. Terus selanjutnya ini kan ada C user aser anaconda python 37.zip. Terus ada lagi C user anaconda DLL itu pokoknya tempat dia nyimpan informasi pentingnya Python gitu. Package, modul atau codingan-codingan lainnya. Karena ini saya kenapa Anaconda Anaconda semua karena saya install Python-nya pakai Anaconda jadi udah diatur sama Anaconda semua gitu. Balik lagi ke yang tadi, dia uh, gunanya kita nambahin nambahin directory package kita ke Flash itu biar kita bisa
import modulnya langsung gini ya, misalnya kayak ini kan import extra IOTA. Dia ditambahin ini si si ini uh, garis miring package ini, itu maksudnya si ini ya, apa namanya, alamatnya, apa ya itu istilahnya, direktorinya, package-nya, lokasinya gitu, lokasinya. Si lokasinya ekspor itu ada di sini. Nah, si alamat lokasi itu ditambahin ke pas supaya kita bisa importnya langsung gitu. Langsung kayak gini extra.iota. Walaupun kita mau bikin codingannya itu di folder yang berbeda dengan si paket ini. Di folder manapun, jadi eh, bisa langsung bisa langsung diimport gitu. Bisa kita perlakukan kayak modul-modul lainnya gitu, kayak mas, kayak NumPy kan bisa kita langsung import mat NumPy gitu, nggak perlu kita masukin alamatnya. Nah, itu gunanya kita nambahin alamat 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 paket kita itu ke si path ini. Caranya ini path.append paket gitu, ditambahin aja ke list ininya tadi. Ini kan path itu bentuknya list ya, ada kotak-kotak ini, kurung kotak. Tinggal kita append ke sini. Terus lanjut sedikit. Oh ya, ini ya cara manggilnya sama. Hmm, nah, ini yang tadi cara manggil yang bertingkat-tingkat itu ya. Kan tadi dalam paket cache extra ini ada banyak banyak sub paket gitu ya. Ada banyak subfolder. Nah, misalnya ini dia mau manggil Sigma. Dia manggilnya kayak ini, harus dari atas dulu. Kan paketnya namanya extra. Jadi mulai dari extra dulu. Extra.good.best.sigma. Per ini apa? Per sub paket sampai ketemu nanti modul yang kita pengen itu apa. Jadi emang agak panjang ini ya. Makanya ini, makanya nanti si S ini perlu S yang kayak tadi ya, aliasing itu. Ya, ini kan misalnya import extra.good.best.sigma S sig. Jadi kita manggilnya nanti sig ini aja. Nggak perlu ngetik panjang-panjang lagi gini. Nah, kayak gini kan dia yang di sini ya. Dia kan nggak pakai alias tuh. Jadi manggilnya nanti yang kayak ini. Diketik lagi ke extra.good.best.sigma fun S itu buat ngakses fungsinya ini ya. Jadi di situ nanti fungsinya si S ini bergunanya di situ. You can make, oh ya nih, you can make your life easier by using aliasing. Hmm, oh ya. Ini kayak summary-nya itu ya. While modul itu didesain untuk isinya itu fungsi, variabel, konstanta, dan lain sebagainya. Kalau paket itu kontainer buat si modul-modul tadi. Itu biasanya kita bikin paket itu isinya buat modul-modul yang mirip-mirip aja ya. Yang apa istilahnya? Yang saling berhubungan lah gitu. Jangan terlalu berbeda isi modulnya. Tapi itu nggak ada peraturan ya, tergantung teman-teman sendiri nanti bikinnya seperti apa. Terus during the very first enforcement. Oh, ini saat import pertama kali modul, si Python menerjemahkan source code kita ke ini, istilahnya semi compile, nggak benar-benar compile ya. Kalau compile itu kan artinya kayak kemarin, jadi si codingan kita diterjemahkan ke bahasa mesin, gitu. Bahasa mesin yang kayak 1001 yang gitu. Tapi di sini enggak ya, cuman ke semi compile gitu. Ini formatnya yang PyC, PYC tadi ya, kayak ini kan file modulnya kan tadi yang aritmatika jadinya gini, .pyc gitu. Jadi dia di semi compile gitu. Gitu. And deploys these files into PyCast. Si file ini bakal masuk ke folder PyCast ini. Itu dia bakal terbentuk sendiri ya foldernya, nggak perlu teman-teman yang bikin. Jadi bikin modul emang simpel banget. Tinggal diimport sekali terus dia langsung udah dianggap modul sama Python. Dan ininya yang bikin Python juga, nggak perlu kita bikin sendiri. Ya, ini ada kayak peraturan sedikit gitu. Kalau kita bikin modul di Python itu nggak ada ini ya.
apa namanya? Oh, bukan enkapsulasi. Pokoknya bikin apa namanya? Bikin variabel kita itu bikin private gitu. Kalau di Java atau apa kan ada bisa kita deklarasi sebagai private gitu apa variabelnya. Jadi nggak bisa diakses oleh orang lain gitu. Dari luar fungsinya gitu. Tapi di Python nggak ada private itu. Kita cuma bisa ngasih tahu ke orang kalau variabel itu private pakai ini, pakai prefix atau tadi ya underscore underscore kayak case ini di depannya ini ada kita bikin underscore satu atau dua. Tapi itu cuma ngasih tahu orang ya kalau variabel atau fungsi ini private gitu. Tapi itu tergantung orangnya lagi dia mau ngakses atau enggak. Tapi yang kita cuma bisa ngasih tahu gitu loh. Kita nggak bisa ngelarang orang buat ngakses itu. Nggak bisa kita bikin private. Kalau Python kayak gitu. Terus nanti yang ini Shebang ini buat mungkin yang pakai apa ya ini um, Linux atau apa Mac gitu ya. Saya kurang ini juga tadi nggak ada di ini. Mungkin bisa baca-baca di akan lagi tentang ini. Yang ini bentuknya ada pagar sama tanda seru ini. Ini if you want to convince Python that it should take account into non-standard package directory, its names need to be inserted append into the import directory. Oh ya itu. Uh, Kalau teman-teman bikin paket sendiri, lebih baik dimasuk bukan lebih baik sih, harus ditambahkan alamatnya itu ke pas ini biar paket teman-teman bisa diakses dari mana aja gitu. Si Python ini bakal nyari modul itu ke direktorinya teman-teman gitu. Jadi bisa diakses di mana aja. Python file name init.py is implicitly run when the package containing its subject to import and is used to initialize package. Oh ya, si init.py ini buat inisiasi package ya. Jadi perlu perlu kita bikin kalau kalau kita mau bikin package itu buat ngasih tahu Python kalau folder ini itu adalah package gitu. Ini the file may be empty, filenya boleh kosong tapi nggak boleh absen. Jadi nggak boleh nggak ada. Kosong nggak apa-apa, tapi yang penting ada gitu. Hmm, Ini ada exercise ya. Mau coba coba aja ya. You want to prevent your modules user from running your code as an ordinary script. Jadi kita mau apa ya? Mau bikin modul kita itu mencegah orang menjalankannya sebagai script biasa. Terus, oh ya, yang tadi itu ya, yang pakai if name sama dengan main. Ya, 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 ya. Ya, fungsinya ya kayak gitu tadi, if name sama dengan main. Tadi yang di link yang saya kasih itu ya, coba teman-teman nonton di situ aja. Ini videonya itu ini ya. Bentar. Ini Python tutorial if name sama dengan main. Ini channelnya orangnya Cory Shaffer. Eh, Lumayan bagus ininya tutorial-tutorialnya. Kalau teman-teman mau belajar Python juga banyak sih yang di YouTube bagus-bagus. Ini salah satunya channelnya bagus juga. Eh, dan lain-lain juga sebenarnya banyak di YouTube. Terus ini exercise 2. Some additional and necessary packets are stored inside di sini ya. Write record ensuring that the directory is referenced by Python. Nah ini tuh dia ini ya nyuruh kita supaya modul yang ada di sini itu bisa diakses dari mana aja gitu. Itu ya pakai ini yang pas tadi kita tambahin si apa namanya si alamat ini si directory ini ke dalam pasnya kita. The directory mentioned in the previous exercise contains three of the following structure, assuming the Python has been successfully appended to Suspas. Write and import directive. Oh ini ya, kita udah nambahin modul kita ini ini ke dalam pas. Terus kita mau importnya gimana? Nah itu ini langsung aja kan ini modulnya ini ya. uh, paketnya ini ya dari paling atas ini rootnya
terus subnya, sub package-nya, terus ini uh, modulnya paling bawah. Jadi manggilnya gini, import abc.def dot my module. Begitu aja. Terus ini ada pertanyaan, kalau metode bawaan Python itu bisa di-override, Mas. Metode bawaan kayaknya sih bisa. Coba tadi kayaknya ada contoh yang mungkin kalau tadi itu Mas ya yang kita override ya. Coba tadi Pau kalau nggak salah katanya bawaan ya. Coba kita override nih. Mana ya Pau tadi? Oh, nah ini udah built-in function fungsi POW itu bawaan. Jadi POW itu untuk pangkat ya. Coba misalnya bisa kita coba bisa override atau enggak ya. Kita bikin def POW koma, kita bikin sekarang POW itu fungsinya buat tambahin aja gitu ya. Tambah B. Tambah B. Um, Sekarang kita panggil POW-nya misalnya 34 juga ya. Oh ya, berarti bisa di override ya kalau apa fungsi itunya Python, fungsi bawaannya Python bisa di override juga, metode-metode bawaannya bisa di override juga. FYI Mas, di dekat klik kanan pilih translate Indonesia aja Mas, semua data terjemahan yang seharusnya itu pas fungsinya diikut di translate. Iya, emang kan Netakat nggak bisa di ini ya, nggak bisa diituin ke Indonesia. Harus kita pakai Google apa namanya ekstensinya Google Translate kalau mau ini. Saya sebenarnya juga pakai sih ekstensinya Google Translate. Tapi ya nggak apa ini buat teman-teman. Ini kan kalau saya kan di atas ada ini translate dispatch gitu. Apa lama? Dia translate jadi apa? Oh, malah ditranslate ke English dari English gitu, ke Indonesia ya. Indonesia mana nih? Ini kan bisa nih jadi bahasa Indonesia dia sekarang. Tapi harus pakai itu tadi ekstensi Google Translate. Ini bentuknya kayak gini. Coba mungkin kalau teman-teman mau nyari ada manage extension. Ini, ya namanya Google Translate aja sih. Coba aja nanti dicari di store Chrome-nya itu. Ini kan dia sekarang bahasa Indonesia. Sekarang tadi materinya udah sampai mana ya? Udah package, sudah ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke PIP, teman-teman yang ada yang masih agak ragu gitu, kurang paham, bisa coba nanya sekarang sebelum kita masuk ke PIP. Gitu. Notasi add. Ini ketemu di mana ya, Mas? Kalau di codingan biasa belum belum ini sih, belum ada pakai add. Paling nanti kalau Mas pakai framework atau apa gitu baru nanti pakai add kayak gitu. Codingan biasa sih belum belum ada sih setahu saya. Itu tergantung framework yang dipakai aja sih. Kalau ini kan kita cuma pakai modul-modul standar, jadi belum nggak ada pakai add gitu. Jadi kita kayaknya nggak ada yang nanya, lanjut ke pip aja ya berarti. Pip itu package installer ya buat di Python namanya. Penjelasannya dikit, Python adalah suatu software open source di mana programmer bebas menggunakan dan bahkan memodifikasi kode orang lain untuk kebutuhan pribadinya. Apalagi jika hasilnya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh programmer lain. Python sendiri mengajak semua penggunanya untuk menjaga ekosistem Python untuk tetap terbuka, nyaman, dan bebas.
Agar hal ini tetap berjalan dan dapat berkembang, diperlukan tools untuk menerbitkan, menjaga, dan mengatur kode mereka. Untuk menjaga ekosistem tadi tetap berjalan, terdapat dua hal yang sudah ada dan tetap berjalan. Satu ini ya, repositorinya untuk perkumpulan berbagai package yang tersentralisasi. Terus ini tools untuk pengguna mengakses repositori tadi. Nah, itu si pip ini yaitu tools untuk mengakses repositori itu. Ini sedikit tentang repositori. Repositori atau disingkat repo yang kita sebut bernama Python Package Index yang diatur oleh tim Packaging Working Group, bagian dari Python Software Foundation. Ini websitenya Py ini ya, Package Index kalau teman-teman mau ini mau baca. Hmm, untuk mengakses Python Package Index tadi kita membutuhkan suatu tools khusus untuk mengaksesnya, yakni pip. Pip sendiri merupakan kepanjangan dari pip install package. Oh, Pak aneh ya. Langsung aja ya, ini contoh pipnya ya. Cara installnya buat teman-teman yang uh, pakai IDE ya, yang install Pythonnya langsung dari sini, python.org, itu pipnya udah langsung ke install. Bentuknya kayak ini, misalnya teman-teman buka command prompt gitu ya, uh, pip misalnya buat apa ya, version gitu. Bisa nggak ya? Oh ya ada. Di sini kan dia bisa dilihat langsung versi pip saya ini 20.2.3 gitu. Dia si pip ini langsung di ini aja di CMD gitu, di runnya. Untuk pengguna Anaconda silahkan buka Anaconda Prom. Ya kalau teman-teman pakai Anaconda Prom juga kayak gitu ya, uh, sama aja sih, pip version gitu. Buat lihat versinya aja. Tapi kalau teman-teman ini ya, kalau misalnya pakai Jupyter, kalau pakai notebook itu bisa sebenarnya bisa langsung di sini aja, di sel-selnya ini di run pip juga bisa. Saya ini kan langsung aja saya run di sini ya, itu ya juga bisa juga. Nah ini kan bisa bisa aja, jadi nggak perlu buka-buka CMD kalau teman-teman pakai notebook. Terus ada ini buat yang masih tidak bisa download pip secara manual dari website ini, bootstrap.pypa.io /get strip pip.py. Jadi teman-teman yang bisa download ini ya, notebook notebook materi, nanti bisa dapat dari sana, ini linknya juga. Cara menggunakan pip, eh, kalau tidak tahu cara menggunakan pip, bisa langsung tanya pip itu sendiri dengan komen ini ya, pip spasi help. Kita coba di sini aja ya, pip help. Nah ini ketemu, ini daftar komen-komennya ya. Perintah-perintahnya ada install, download, uninstall, freeze, list, show, check, config, search, cache, wheel, hash, completion, debug, help. Nggak banyak sih sebenarnya perintah-perintahnya. Terus ini ada option-optionnya, nggak banyak juga. Terus berikut adalah beberapa hal yang bisa kita coba di pip. Ini ada pip version kayak tadi ya, buat melihat versi pip kita. Terus ada pip list. List itu buat melihat ekstensi apa aja yang udah keinstall gitu di Python kita. Oh ya, melihat semua paket ya, melihat semua paket yang sudah terinstall. Nah ini karena saya pakainya Anaconda, jadi emang udah banyak yang keinstall gini ya. Terutama yang berhubungan ke data science, machine learning, AI gitu, eh, kayaknya semuanya udah keinstall gitu. Misalnya yang perlu kayak Pandas, NumPy, Scikit-learn gitu, TensorFlow. Jadi dia udah keinstall kalau pakai Anaconda. Jadi ini udah ada banyak paket yang terinstall gitu. Terus ada pip help tadi untuk melihat ininya ya, bantuan ini. Ada pip install package name ini untuk
buat nginstalnya ya. Misalnya contohnya ini mau install Pygame, jadi tinggal pip install, eh, pip spasi install spasi Pygame langsung dia bakal install Pygame ini. Ini untuk install versi terbaru pakai ini ya, dash u besar. Menginstal, oh ya ini contohnya buat Pygame pakai u besar. Terus kalau mau install versi tertentu pakai ini, sama dengan terus versinya versi apa gitu. Misalnya teman-teman perlu codingannya perlu package-nya apa versi tertentu gitu cuma bisa di run di versi tertentu ya bisa diinstal kayak gini. Terus ada pip show ini pip show terus package name contohnya ini. Oh ya misalnya ini saya tadi udah nyoba ya. Kayaknya nampai saya kan tadi ini ya, mana tadi? Ini kan udah muncul warning gitu kayaknya udah ketinggalan atau kenapa. Terus kita bisa lihat misalnya show kayak gini ya. Ya masih running. Nah ini bisa show nih namanya NumPy versinya segini. Ini summary-nya NumPy is the fundamental package for array computing with Python. Ini pokoknya buat yang berhubungan sama array itu pakainya NumPy ya. Buat data analisis perlu banget NumPy. Ini apa? Info-info terkait NumPy ada orang yang bikinnya nih author, license, lokasinya, lokasi di komputer kita ya. Ini kalau saya tersimpannya di sini. Requires ini maksudnya dia perlu package apa aja si NumPy ini. Tapi kalau kebetulan si NumPy nggak perlu package apa-apa gitu. Terus ini ada required by. Artinya package apa yang perlu NumPy gitu. Kayak ini misalnya TensorFlow dia perlu NumPy buat bisa jalan gitu. Dia apa nih? Pandas juga perlu NumPy. Matplotlib perlu NumPy. Jadi ya itu dia diperlukan uh, oleh package-package lain, modul-modul lain gitu. Apalagi ya? Kayaknya materinya sih udah habis buat hari ini. Kalau di, bentar, kalau di datapad-nya sendiri, ya, webnya sampai mana ya? Oh, ini malah lebih jauh lagi. Oh ya, ini mah nanti teman-teman nyoba-nyoba sendiri aja ya. Ternyata malah lebih lebih jauh kalau di ini akad ini. Jadi baca-baca lagi aja, dicoba-coba aja. Ini yang tadi sih ya. Materinya sih sampai situ aja. Mungkin teman-teman ada ini pertanyaan 8.30. Ini kita baru masih ada lumayan sih waktunya sebelum jam 9. Tapi kalau memang udah nggak ada pertanyaan, saya tunggu bentar ya. Kalau memang udah nggak ada pertanyaan, kita selesaiin aja. Ini pertanyaannya boleh terkait mungkin semaritasnya masih belum bisa diakses atau apa, boleh kok. Atau mungkin tentang ini Jupyter Notebook. Saya tunggu sampai 8.36 aja deh ya. Kalau nggak ada, kita akhiri aja kelasnya nanti. Oh, ternyata ada yang nanya di Q&A, saya nggak lihat Q&A dari tadi. Tolong contohin kalau di subfolder dong import modulnya. Oh, tadi udah kayaknya yang pakai subfolder itu.
Nah, ini juga masih agak bingung kalau modulnya dalam subdirectory. Ya, kayak tadi itu ya pakai dot-dot gitu aja. Dipanggil dari rootnya terus turun gitu sampai sampai kita nemuin modulnya di mana gitu. Kalau install paket dengan pip 3 install, pip sama pip 3 sama aja sih. Tergantung versi pipnya doang. Saya tadi pipnya versi 2 kayaknya ya. Makanya nggak pakai pip 3 gitu. Saya cek lagi deh. Versi pipnya saya itu nggak tahu juga ya, versi 20 malah katanya. Tapi sama aja sih. Dulu kalau emang nggak bisa pakai pip 3 gitu. Secara keseluruhan sih gitu aja. Bedanya pip 3 sama pip biasa. Ya, komennya juga sama, pip 3 install, terus nama nama paket atau modul yang mau diinstal apa. Itu aja. Ini Mas Ditya yang pakai pip 3 error. Mungkin coba pakai pip biasa gitu atau pipnya di update atau gimana. Model.found, no model names. Chatnya mana tuh chatnya? Environment saya ada di Linux. Ya, mungkin Mas Raditya di update dulu ya. Mas mau nanya soal random, kenapa selalu 0xx? Random tadi ya, coba saya share screen lagi deh. Random. Oh, ini ya. Random itu ya memang dia cuma ngeprint bilangan apa ya? Dari 0 sampai 1 emang fungsinya itu kayak gitu. Istilah ini yang bisa kita lihat ya. Ini dia random itu dia cuma X in the interval of 0,1. Emang antara 0,1 doang dia ngeprintnya kalau random. Makanya kita butuh fungsi ini run range sama run in ini kalau kita mau ngeprint yang bentuknya integer gitu. Run range ini bisa ini kan range bawahnya nih batas bawah nih batas atas gitu ya. Kalau pakai run range ini batas atasnya nggak masuk ya, jadi ini kan sampai dari 50 sampai 99 aja. Tapi kalau pakai run in batas atasnya masuk, di ini kan 5 sampai 10. 10 ini masuk gitu. Gitu Mas. Mas. Um, Coba saya ini mau mastiin lagi, ini teman-teman udah bisa akses mayoritas kan ya? Tadi saya nanya waktu masih pesertanya dikit, katanya udah bisa sih bilangnya. Coba teman-teman yang lain gimana? Soalnya saya lihat di grade-nya belum banyak sih yang ngerjain tadi. Udah belum ya? Sebentar. Oh, banyak yang bilang udah. Oh ya udah lumayan mulai banyak nih yang ngerjain ya. Tapi masih banyak juga nih yang belum ada nilainya, kayaknya masih belum belum ngerjain paling ya. Ya deh. Yang penting bisa akses dulu aja. Oke, oke. Oh, ini bisa dilihat nih, Mas Andika Putra nih udah ngerjain. Mas Syamil Fakrudin udah, Demi Asfiandi udah beberapa ya. Ini buat batasnya tadi kemarin bilangnya nggak ada ini ya. Pokoknya sebelum H-1 final test bisa kok ininya bisa dikerjain. Tapi ya buat teman-teman sendiri kan lebih lebih cepat lebih baik gitu loh. Saya Mas Virus saya udah ngerjain tapi di grades nggak ada Mas. Ini Mas Virus Hanif ya coba saya cek deh ya.
Oh, kalau di sini ada kok nilainya 93 di datanya Datakat. Bener nggak kemarin Mas nilainya 93? Harus Hanif Rabani bener. Bener ya 93 nilainya. Mungkin belum ke-update di patch-nya aja kali ya. Mas Denny Rahadi. Ini Mas Denny kok nggak ada di sini ya? Nama lengkapnya siapa ya? Denny Rahadi kok nggak ada di sini? Yang benar namanya apa ya? Dinyatakan namanya apa? Oh, Yohanes. Oh, Yohanes Denny ada. Oh, ada bener. Oh, ada kok nilainya di sini udah masuk. Final project deadline-nya kapan? Eh, saya belum dikasih tahu juga ya. Tapi kalau ngelihat dari jadwal, kayaknya paling akhir minggu depan nggak ya? Ah, saya lihat jadwal lagi deh. Kayaknya, kayaknya sih akhir minggu depan. Soalnya minggu setelah itu udah mulai ini kan ya, apa namanya? Presentasi ya. Jadwal, mana jadwal. Part satu summary saya udah ngerjain 2 kali, tapi kok nggak ada tanda checklistnya ya. Ini Mas Riyadi nilainya berapa lewat nggak ininya? Apa namanya? Nilai minimalnya buat lulus itu. Di sini saya nyari namanya Riyadi, cuman di kelas ini ada 1 orang. Emang belum ada nilainya sih keluar di sini. Belum masuk ke net akad nilainya. Ini sampai di submit nggak ininya? Terakhir tuh kan ada submit, tulisannya di submit nggak? Jangan lupa di submit itu. Saya udah mengerjakan modul satu belum. Tadi saya udah tes 2 kali tapi nilainya belum keluar. Jadi 83 sudah disubmit. Oh, nggak masuk ya ke sini ya? Apa masalah jaringan kali ya? Nggak tahu juga nih masalah servernya datakan atau gimana. Jadi di kelas ini saya cek yang namanya Riyadi emang cuma satu dan nilainya belum masuk buat sama di tesnya. Kurang tahu juga ya Pak saya masalah itu. Mungkin ya harus mungkin di waktu yang lain coba di tes lagi itu dikerjain lagi. Nanti kalau masih nggak ini dihubungi lagi aja saya coba tanyain ke adminnya ini. Mungkin emang server sih, saya emang dari pengalaman NetAcad emang nggak bagus sih servernya. Emang sering banget ada masalah. Ini Mas Surya Bagus Benediktus tolong cek saya udah mengerjakan modul satu belum? Surya Gus. Belum masuk juga nilainya. Kenapa ya itu? Ya, paling emang karena server sih nggak masuk ke sini. Hmm. Nanti kalau nggak yakin ini aja ya paling eh apa namanya? Kalau nggak yakin di nilainya itu apa namanya sih? Nanti kan keluar tuh nilainya. Itu nilainya di screenshot aja terus apa dikirim ke saya. Nanti saya coba aktifin Discord deh. Nanti kalau masih nggak yakin bakal ke submit nggak ke submit, diinin ke saya aja. Di dikirim ke saya itunya nilainya halaman nilainya itu keluarnya nilainya berapa. Itu biar saya masukin manual gitu.
Cek punya saya bagus tuh. Bagus Setiawan Wijaya, Mas Bagus. Udah masuk nilainya. Oh iya, ya, emang ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Aneh sih ya. Paling ya solusi sementaranya kayak gitu, kalau teman-teman nggak yakin udah masalah sebelumnya itu itu nilainya di itu ya, di screenshot dikirim ke saya. Sebetulnya kalau di menu grade nilai summary grade-nya nggak ditampilkan ya. Kurang tahu saya kalau tampilannya di peserta gimana ya. Saya di sini tampilannya agak beda karena ini sebagai instruktur. Mungkin ditanya ke teman-teman yang lain ya, Mas Raditya, Mas Ahmad yang di Mas Ahmad Yogi hmm, udah 846. Kayaknya kelas hari ini sampai di situ aja ya teman-teman. Makasih udah hadir. Buat materi besok itu harusnya sama Mas Wisang karena saya tadi gantian jadwal sama dia. Makasih udah buat teman-teman yang udah hadir. Semoga masih semangat buat pelajaran-pelajaran selanjutnya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.